Dari Stikes Cirebon, Prodi S1 Keperawatan, tingkat 4 semester 7. Di sini saya akan membahas materi tentang ventilator mekanik. Ventilator mekanik adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal nafas. Pada prinsipnya, ventilator mekanik adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas, dalam hal ini oksigen, ke dalam paru-paru pasien. Ventilator bersifat membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan diperkuat. Di sini indikasinya gagal napas bila RR lebih dari 3K35 atau kurang dari 5 kali per menit. SaCO2 kurang dari 90% atau PaO2 kurang dari 60 mmHg hipoksmia. PCO2 lebih dari 55 mmHg hipercapnia. Penurunan kesadaran dengan nilai GCS kurang dari 8. Pasca operasi mayor, pasca henti jantung, respiratory arrest. Di sini fungsinya pemasangan ventilator memperbaiki oksigen, membantu kerja otot pernapasan, membantu eliminasi CO2. Selanjutnya alat bantu napas. Untuk alat, serangkaian perangkat elektronik membutuhkan energi atau listrik, membutuhkan tekanan udara dan tekanan oksigen. Bantu harus tepat sesuai ukuran, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Napas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Penyebabnya gagal napas terdiri dari penyebab sentral dan penyebab perimer. Penyebab sentral salah satunya disebabkan karena obat-obatan narkotika dan obat anestesi. Untuk penyebab perimernya karena kelainan jantung, kelainan jalan napas, dan kelainan di paru. Jenis ventilator yaitu menurut sifatnya ventilator dibagi menjadi 3 tipe. Volume Schlick ventilator. Prinsip sirkulasi berdasarkan volume. Mesin henti jantung Volume Schlick ventilator. Mesin berhenti kerja ketika terjadi ekspirasi bila telah tercapai volume yang ditentukan menguntungkan. Kedua, pressure Schlick ventilator. Mesin berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila telah mencapai tekanan yang ditentukan menguntungkan. Pada titik tekanan ini katup inspirasi tertutup
dan ekspirasi terjadi dengan pasif. Yang ketiga ada tim Schlick ventilator. Waktu inspirasi ditentukan oleh waktu dan kecepatan inspirasi atau jumlah napas per menit. Mode ventilator ada mode kontrol. Mode kontrol ini terus-menerus membantu pernapasan pasien. Dan kedua ada mode IMP atau SIMP. Kepanjangannya intermittent Madori ventilation atau Syringe intermittent Madori ventilation. Memberikan napas secara selang-seling dengan napas pasien itu sendiri. Indikasinya pasien yang sudah bisa bernapas spontan tetapi belum normal sehingga masih perlu bantuan. Yang ketiga, mode ASB atau PS. Kepanjangannya Assisted Spontan Breathing atau Pressure Support. Indikasi pasien yang sudah bisa bernapas spontan atau pasien yang masih bisa bernapas tidak volume tidak cukup karena nafas dangkal. Keempat, CPAP, yaitu kepanjangannya Continuous Positive Air Pressure. Mesin memberikan tekanan positif dan diberikan pada pasien yang sudah bisa bernapas dengan adekuat. Tujuannya untuk mencegah atelektasis dan melatih otot pernapasan sebelum pasien dilepas dari ventilator. Di sini komplikasinya, jika perawatan yang diberikan tidak tepat, maka terjadinya pada paru-paru, jantung, gastrointestinal, dan syaraf pusat. Gangguan psikososialnya. Faktor tekanan positif dan negatif. Tekanan negatif. Ventilator tekanan negatif menghasilkan tekanan negatif pada permukaan tubuh yang diteruskan ke rongga pleura dan kemudian ke alveolus. Ventilator tekanan positif dan negatif. Selanjutnya ventilator tekanan positif. Ventilator tekanan positif, gas mengalir ke paru-paru karena ventilator membentuk perbedaan tekanan dengan menghasilkan tekanan positif pada jalan napas. Pengiriman volume tergantung pada tekanan yang ada di alveoli serta komplain paru dan dinding dada. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga materinya dapat bermanfaat dan mudah dimengerti.